berbunyi. Bu Reni terkejut, tetapi segera beranjak untuk membuka pintu. Di depan pintu, berdiri Rizal, seorang teman dekat keluarga yang sudah dikenalnya sejak lama. Rizal adalah pria yang karismatik, dengan senyum yang menawan dan aura yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. "Selamat sore, Bu Reni," sapa Rizal dengan ceria. "Saya hanya ingin memastikan kabar Anda." "Selamat sore, Rizal. Masuklah, jangan ragu," jawab Bu Reni sambil tersenyum. Ia merasa senang melihat Rizal, seolah kehadirannya bisa mengusir kesepian yang menyelimutinya. Rizal melangkah masuk dan duduk di sofa yang empuk. Bu Reni mengambil tempat di sebelahnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa bergetarnya hatinya saat berada dekat dengan Rizal. Mereka mulai berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari cuaca hingga berita terbaru. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka mulai mengarah ke topik yang lebih pribadi. "Bagaimana kabar suami Anda?" tanya Rizal, memperhatikan ekspresi wajah Bu Reni. "Dia baik-baik saja, hanya sibuk dengan pekerjaannya. Sering sekali keluar kota," jawab Bu Reni, sedikit menghela napas. "Kadang saya merasa kesepian di rumah." Rizal mengangguk, memahami perasaan Bu Reni. "Saya bisa mengerti. Terkadang, kita butuh seseorang untuk berbagi cerita dan tawa." Bu Reni tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Rizal. Mereka melanjutkan percakapan, dan semakin lama, suasana semakin akrab. Rizal membantu Bu Reni menyiapkan teh, dan saat tangan mereka bersentuhan, ada getaran yang tidak bisa diabaikan. Bu Reni merasakan jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya. "Teh ini enak sekali, Bu Reni. Anda memang pandai memasak," puji Rizal sambil menyeruput teh hangat yang disajikan. "Terima kasih, Rizal. Saya hanya mencoba yang terbaik," jawab Bu Reni, merasa bangga akan pujian itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bangga. Ada ketertarikan yang tumbuh, meskipun ia berusaha untuk menahannya. Setelah beberapa saat, mereka berdua terdiam, saling menatap. Dalam keheningan itu, Bu Reni merasakan ketegangan yang aneh. Ia tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga, tetapi perasaan itu sulit untuk diabaikan. Rizal juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Bu Reni, Rizal mulai berbicara, tetapi kemudian terdiam. Ia tampak ragu, seolah mencari kata-kata yang tepat. Bu Reni menunggu, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. "Ya, Rizal?" tanyanya lembut, mendorongnya untuk melanjutkan. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menghargai kehadiran Anda dalam hidup saya. Anda adalah sosok yang luar biasa." Rizal akhirnya mengungkapkan perasaannya. Bu Reni merasa wajahnya memanas. "Terima kasih, Rizal. Itu sangat berarti bagi saya," jawabnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi suasana semakin intim. Rizal mulai bercerita tentang pengalamannya, dan Bu Reni mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan Rizal seolah menambah kedekatan di antara mereka. Bu Reni merasa nyaman dan aman, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat malam mulai menjelang, Bu Reni menyadari bahwa waktu telah berlalu begitu cepat. Ia merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini. "Rizal, terima kasih sudah datang. Saya merasa sangat senang bisa berbincang dengan Anda," katanya tulus. "Begitu juga dengan saya, Bu Reni. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda," jawab Rizal, senyumnya tak pernah pudar. Ketika Rizal bersiap untuk pulang, Bu Reni merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Rizal berdiri di depan pintu, dan saat Bu Reni membukakan pintu, mereka saling menatap lagi. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucapkan, sebuah pengakuan akan perasaan yang tumbuh di antara mereka. "Jaga diri baik-baik, Bu Reni. Saya akan kembali lagi," kata Rizal sebelum melangkah pergi. "Jaga diri juga, Rizal. Sampai jumpa," jawab Bu Reni, menutup pintu dengan hati yang berdebar. Setelah Rizal pergi, Bu Reni kembali ke ruang tamu, tetapi suasana hatinya tidak sama. Ia merasa ada sesuatu yang baru dan menggairahkan dalam hidupnya.
Ketegangan yang tersimpan di antara mereka membuatnya merasa hidup kembali. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, meskipun ia harus berhati-hati. Malam itu, Bu Reni duduk di sofa, merenungkan pertemuan mereka. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah Rizal pergi, Bu Reni tidak bisa tidur. Pikiran tentang pertemuan mereka terus berputar di benaknya. Senyuman Rizal, tatapan matanya, dan setiap kata yang diucapkannya membuatnya merasa bersemangat dan bingung sekaligus. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Rizal lebih dari sekadar persahabatan, tetapi ia juga menyadari bahwa ia harus berhati-hati. Suaminya akan kembali dalam beberapa hari, dan ia tidak ingin mengkhianati kepercayaannya. Keesokan harinya, Bu Reni memutuskan untuk mengalihkan pikirannya dengan melakukan pekerjaan rumah. Ia membersihkan rumah, merapikan taman, dan menyiapkan makanan untuk mertuanya. Namun, meskipun ia sibuk, bayangan Rizal selalu menghantuinya. Setiap kali ia melihat cermin, ia teringat akan tatapan Rizal yang penuh arti. Hari-hari berlalu, dan Bu Reni berusaha untuk melupakan perasaan itu. Namun, saat sore menjelang, ia merasa kesepian kembali. Suaminya masih belum pulang, dan mertuanya lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Dalam keheningan rumah, Bu Reni merindukan kehadiran Rizal. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Bu Reni terkejut, tetapi hatinya berdebar-debar. Ia membuka pintu dan mendapati Rizal berdiri di sana, dengan senyuman yang menawan. "Selamat sore, Bu Reni." "Saya kembali," sapa Rizal ceria, seolah tidak ada yang berubah. "Selamat sore, Rizal." "Masuklah," jawab Bu Reni, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang saat Rizal melangkah masuk. Mereka duduk di ruang tamu, dan suasana terasa lebih akrab daripada sebelumnya. Rizal membawa beberapa camilan yang ia buat sendiri, dan Bu Reni merasa terharu. "Anda sangat perhatian, Rizal." "Terima kasih," katanya sambil tersenyum. "Tidak masalah, Bu Reni. Saya hanya ingin membuat Anda senang," jawab Rizal, matanya berbinar. Mereka mulai berbincang-bincang, dan kali ini, percakapan mereka terasa lebih dalam. Rizal bercerita tentang pengalamannya selama di luar kota, dan Bu Reni mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, di tengah obrolan, ada momen-momen kecil yang membuat ketegangan di antara mereka semakin terasa. Saat Rizal bercerita, ia tidak sengaja menyentuh tangan Bu Reni. Sentuhan itu membuat Bu Reni terkejut, tetapi juga merasakan aliran listrik yang mengalir di antara mereka. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya berdebar-debar. Rizal juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka ungkapkan, tetapi terasa begitu nyata. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk menonton film bersama. Bu Reni menghidupkan televisi dan memilih film romantis yang ringan. Mereka duduk berdekatan di sofa, dan Bu Reni merasakan kehangatan tubuh Rizal di sampingnya. Suasana semakin intim, dan Bu Reni merasa nyaman, seolah dunia di luar sana tidak ada. Saat film berlangsung, mereka tertawa bersama, dan Bu Reni merasa seolah semua beban di hatinya menghilang. Namun, saat film mencapai momen dramatis, Rizal secara tidak sengaja menyentuh lengan Bu Reni lagi. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu, ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Bu Reni, saya," Rizal mulai berbicara, tetapi suaranya terputus. Ia tampak ragu, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Iya, Rizal." Bu Reni mendorongnya untuk melanjutkan. Hatinya berdebar. "Saya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Saya tidak bisa mengabaikannya." Rizal akhirnya mengungkapkan perasaannya. Bu Reni terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. "Saya juga merasakannya, Rizal. Tetapi kita harus berhati-hati," jawabnya, suaranya bergetar. Mereka terdiam sejenak, saling menatap. Dalam keheningan itu, Bu Reni merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi ia juga tidak ingin melukai suaminya. "Bagaimana jika kita hanya menikmati momen ini?" Rizal akhirnya berkata, suaranya lembut. "Kita tidak perlu terburu-buru." Bu Reni mengangguk, merasa lega. "Ya,
Mari kita nikmati momen ini, jawabnya, meskipun hatinya masih berdebar. Mereka melanjutkan menonton film, tetapi suasana di antara mereka semakin intens. Setiap kali tangan mereka bersentuhan, ada getaran yang membuat Bu Reni merasa hidup kembali. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, dan ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Setelah film selesai, Rizal dan Bu Reni masih duduk di sofa, terjebak dalam suasana yang penuh ketegangan. Rizal menatap Bu Reni dengan penuh perhatian, dan Bu Reni merasakan hatinya bergetar. Bu Reni, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Apa yang membuat Anda bahagia? Tanya Rizal, suaranya lembut. Bu Reni terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia merasa senang. Saya suka berkebun dan memasak. Itu membuat saya merasa hidup. Jawabnya, matanya berbinar. Berkebun? Saya ingin melihat kebun Anda suatu saat nanti. Rizal berkata, senyumnya semakin lebar. Ya, tentu saja. Anda selalu dipersilakan. Jawab Bu Reni, merasa senang dengan perhatian Rizal. Saat malam semakin larut, Bu Reni menyadari bahwa waktunya hampir habis. Ia merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini. Rizal, terima kasih sudah datang. Saya merasa sangat senang bisa berbincang dengan Anda, katanya tulus. Begitu juga dengan saya, Bu Reni. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda, jawab Rizal, senyumnya tak pernah pudar. Ketika Rizal bersiap untuk pulang, Bu Reni merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Rizal berdiri di depan pintu, dan saat Bu Reni membukakan pintu, mereka saling menatap lagi. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucapkan, sebuah pengakuan akan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Jaga diri baik-baik, Bu Reni. Saya akan kembali lagi, kata Rizal sebelum melangkah pergi. Jaga diri juga, Rizal. Sampai jumpa, jawab Bu Reni, menutup pintu dengan hati yang berdebar. Setelah Rizal pergi, Bu Reni kembali ke ruang tamu, tetapi suasana hatinya tidak sama. Ia merasa ada sesuatu yang baru dan menggairahkan dalam hidupnya. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka membuatnya merasa hidup kembali. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, meskipun ia harus berhati-hati. Malam itu, Bu Reni duduk di sofa, merenungkan pertemuan mereka. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Suatu pagi, saat Bu Reni sedang menyiram tanaman di kebun, ia mendengar suara langkah kaki. Ia menoleh dan melihat Rizal mendekat, dengan senyuman yang membuat hatinya berdebar. Selamat pagi, Bu Reni. Saya datang untuk melihat kebun Anda. Sapa Rizal ceria, matanya berbinar penuh semangat. Selamat pagi, Rizal. Saya senang Anda datang, jawab Bu Reni, berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang saat Rizal melangkah lebih dekat. Mereka mulai berjalan-jalan di kebun, dan Bu Reni menjelaskan berbagai jenis tanaman yang ia tanam. Rizal mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan pujian yang membuat Bu Reni merasa bangga. Namun, di balik senyuman dan tawa mereka, ada ketegangan yang terus menggelora. Bu Reni, Anda memiliki kebun yang indah. Saya bisa merasakan cinta dan perhatian yang Anda berikan pada setiap tanaman, kata Rizal, menatap Bu Reni dengan serius. Terima kasih, Rizal. Berkebun adalah salah satu cara saya mengekspresikan diri, jawab Bu Reni, merasakan hatinya bergetar di bawah tatapan Rizal. Setelah berkeliling kebun, mereka duduk di bangku kayu yang terletak di bawah pohon rindang. Suasana tenang dan sejuk membuat mereka merasa nyaman. Namun, di dalam hati Bu Reni, ada perasaan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk berbicara. Rizal, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, kata Bu Reni, suaranya bergetar. Rizal menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Bu Reni? Anda bisa berbagi dengan saya. Bu Reni menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Sejak pertemuan pertama kita, saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Ungkapnya, matanya menatap Rizal dengan serius. Rizal terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Bu Reni. Saya juga merasakannya, Bu Reni.
Setiap kali saya melihat Anda, hati saya berdebar. Tetapi kita harus berhati-hati, jawab Rizal, suaranya lembut. Ya, saya tahu. Tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya merasa hidup kembali saat bersama Anda. Bu Reni melanjutkan, suaranya semakin berani. Saya tidak ingin menyakiti suami saya, tetapi saya juga tidak bisa menahan perasaan ini. Rizal mengangguk, memahami dilema yang dihadapi Bu Reni. Kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita nikmati momen ini, tetapi kita juga harus menjaga batasan. Katanya, suaranya tenang. Bu Reni merasa lega mendengar kata-kata Rizal. Saya setuju. Mari kita nikmati momen ini tanpa tekanan. Jawabnya, senyumnya kembali merekah. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa. Setiap detik yang berlalu terasa berharga, dan Bu Reni merasa seolah dunia di luar sana tidak ada. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa bertahan selamanya. Saat matahari mulai terbenam, Rizal dan Bu Reni masih duduk di bangku kayu, terjebak dalam suasana yang penuh kehangatan. Rizal menatap Bu Reni dengan penuh perhatian, dan Bu Reni merasakan hatinya bergetar. Bu Reni, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Apa yang membuat Anda bahagia? Tanya Rizal, suaranya lembut. Bu Reni terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia merasa senang. Saya suka berkebun dan memasak. Itu membuat saya merasa hidup. Jawabnya, matanya berbinar. Berkebun? Saya ingin melihat kebun Anda suatu saat nanti. Rizal berkata, senyumnya semakin lebar. Ya, tentu saja. Anda selalu dipersilakan. Jawab Bu Reni, merasa senang dengan perhatian Rizal. Saat malam semakin larut, Bu Reni menyadari bahwa waktunya hampir habis. Ia merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan ini. Rizal, terima kasih sudah datang. Saya merasa sangat senang bisa berbincang dengan Anda. Katanya tulus. Begitu juga dengan saya, Bu Reni. Saya senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda. Jawab Rizal, senyumnya tak pernah pudar. Ketika Rizal bersiap untuk pulang, Bu Reni merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia ingin mengungkapkan lebih banyak, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Rizal berdiri di depan pintu, dan saat Bu Reni membukakan pintu, mereka saling menatap lagi. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucapkan, sebuah pengakuan akan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Jaga diri baik-baik, Bu Reni. Saya akan kembali lagi, kata Rizal sebelum melangkah pergi. Jaga diri juga, Rizal. Sampai jumpa, jawab Bu Reni, menutup pintu dengan hati yang berdebar. Setelah Rizal pergi, Bu Reni kembali ke ruang tamu, tetapi suasana hatinya tidak sama. Ia merasa ada sesuatu yang baru dan menggairahkan dalam hidupnya. Ketegangan yang tersimpan di antara mereka membuatnya merasa hidup kembali. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, meskipun ia harus berhati-hati. Malam itu, Bu Reni duduk di sofa, merenungkan pertemuan mereka. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari kemudian, suami Bu Reni akhirnya pulang. Ia membawa oleh-oleh dan cerita tentang perjalanannya. Bu Reni berusaha untuk bersikap normal, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tertekan. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Rizal dan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Suatu malam, saat suaminya tertidur, Bu Reni duduk di balkon, merenungkan hidupnya. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Satu dunia yang aman dan nyaman bersama suaminya, dan satu dunia yang penuh gairah dan ketegangan bersama Rizal. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Ketika pagi tiba, Bu Reni memutuskan untuk menghubungi Rizal. Ia merasa perlu untuk berbicara dan mengklarifikasi perasaan mereka. Rizal, bisakah kita bertemu? Tulisnya dalam pesan singkat. Rizal membalas dengan cepat. Tentu, Bu Reni. Kapan dan di mana? Mereka sepakat untuk bertemu di kafe kecil di dekat rumah Bu Reni. Saat Bu Reni tiba di kafe, ia merasa gugup. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya kepada Rizal. Namun, saat melihat Rizal duduk di sudut kafe dengan senyuman hangat, semua keraguannya seolah menghilang. Selamat datang, Bu Reni. Sapa Rizal, berdiri untuk menyambutnya. Selamat datang, Rizal. Terima kasih sudah datang,
jawab Bu Reni, merasa lega. Mereka duduk dan mulai berbincang, tetapi suasana terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Rizal, saya ingin berbicara tentang perasaan kita, kata Bu Reni, suaranya bergetar. Rizal menatapnya dengan serius. Saya juga ingin membicarakannya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bu Reni mengangguk, merasakan jantungnya berdegup kencang. Saya merasa terjebak antara dua dunia. Saya tidak ingin menyakiti suami saya, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ungkapnya, matanya berkaca-kaca. Rizal menghela napas, memahami dilema yang dihadapi Bu Reni. Kita harus jujur satu sama lain. Jika kita melanjutkan ini, kita harus siap dengan konsekuensinya. Katanya, suaranya lembut. Bu Reni merasa berat. Tetapi ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Saya ingin merasakan kebahagiaan ini, tetapi saya juga tidak ingin melukai orang lain. Jawabnya, suaranya bergetar. Rizal mengangguk, memahami perasaan Bu Reni. Mari kita nikmati momen ini, tetapi kita juga harus menjaga batasan. Kita tidak perlu terburu-buru. Katanya, suaranya tenang. Bu Reni merasa lega mendengar kata-kata Rizal. Ya, mari kita nikmati momen ini tanpa tekanan. Jawabnya, meskipun hatinya masih berdebar. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa. Setiap detik yang berlalu terasa berharga, dan Bu Reni merasa seolah dunia di luar sana tidak ada. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa bertahan selamanya.